kepada Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan Habib Salim bin Jimban dan semua para habaib, para ulama, para kiai yang datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bigudumikum. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Buya Yahya untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bisa beliau sampaikan menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ya Rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa hfirna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus para habaib dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus lagi adalah guru kita semua, pembimbing kita semua, suri toladan qudwah kita, Habibuna Muhammad Rizq bin Syahab. Semoga Allah menjaga beliau, memanjangkan umur beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua pecinta baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kita perlu sedikit merenung. Kalau tadi ada akad nikah pernikahan, dalam pernikahan Nabi menyebutkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni falaysa minna atau kama qala Rasul. Urusan pernikahan tapi dihubungkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kalian agar kalian menjadi banyak karena aku akan berbangga. Nabi Muhammad bangga dengan kita. Kalau kita bangga dengan Nabi wajar, Nabi Muhammad bangga dengan kita di tengah-tengah umat yang lainnya. Ada hubungan antara kita dengan Nabi di sini. Kita menjadi dibanggakan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena urusan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita tajamkan kesadaran urusan kita dengan Nabi. Hati-hati urusan dengan baginda Nabi. Kita selama ini berucap cinta dengan lisan kita, tapi bagaimana hati kita? Shh, kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? Mereka seperti itu. Bahkan di sana ada riwayat lain lagi yang lebih lagi bahwasanya dalam hadis sahih ma tanakhama nukhamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu. Bahkan di sana ada riwayat lagi bahwasanya Nabi tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh salah satu dari sahabat Nabi kemudian diusapkan di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dahak. Apa urusan dengan dahak? Kalau bicara dahaknya Nabi jangan samakan dengan dahak kita. Tidak ada kotor bagi Nabi. Ini yang harus kita pahami, apa yang menjadikan mereka melakukan yang demikian itu. Dan banyak kisah-kisah, kita perlu belajar dulu dari sahabat Nabi yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Belum lagi nanti ada sahabat-sahabat yang lain yang yakadu ayyaktatilu fi wudu'ihi. Mereka kalau Nabi berwudu, percikannya direbut, diusapkan di wajahnya, diusapkan di badannya. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Belum lagi kisah zaman setelah baginda Nabi. Ada zaman
Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini sebuah kisah. Sayyidina Abdullah bin Abbas suatu ketika berjalan di gang-gang kota Madinah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas menemukan di tempat tersebut ada yang janggal. Toleh kiri, toleh kanan. Belum ketemu apa yang janggal di sini. Kemudian nengok ke atas, rupanya ada sesuatu yang dulu ada, sekarang tidak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas berpikir, apa kira-kira ini tidak ada. Setelah beberapa saat beliau berpikir, baru sadar, dulu sini ada talang, ada pancuran air. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai kaum, dulu pernah ada pancuran air yang ada di sini, lalu sekarang ada di mana? Para sahabat-sahabat yang ada di situ menjawab, oh sudah dicopot. Siapa yang mencopot? Yang mencopot adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengar berita semacam itu, bergegas kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak kenal waktu, mengetuk pintunya Sayyidina Umar bin Khattab, diketuk. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar suara Abdullah bin Abbas yang orang itu tidak pernah datang kecuali karena hajat penting. Dan Sayyidina Umar pun segera menyambut, wahai Abdullah bin Abbas, ada apa? Tentu ada hal yang sangat penting hingga kau mengetuk pintu rumahku di saat semacam ini. Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai Khalifah, apakah betul engkau adalah yang mencabut talang yang ada di pojok kota Madinah itu? Dijawab, betul. Memangnya kenapa? Aku kira kamu datang ke sini untuk nanyakan sesuatu yang hebat, yang besar ya Abdullah bin Abbas. Kau tuh hanya tanya tentang talang. Ada apa dengan talang? Iya, aku yang mencabut, mau apa kau? Akhirnya Abdullah bin Abbas berkata, ya Khalifah, apakah kau tidak tahu bahwasanya yang memasang talang itu dulu adalah Rasulullah? Mendengar jawaban dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar gemeteran dan berkata, semula aku kira urusanmu sepele, karena ini ada urusannya dengan Nabi Muhammad menjadi urusan penting, wahai Abdullah bin Abbas. Kemudian Sayyidina Umar lalu keluar mengambil ke gudang, ke tempat menyimpan talang. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengikuti belakangnya. Diambil Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Abbas ingin mengambil, dikatakan tidak ya Abdullah bin Abbas, biar aku yang membawanya. Sehingga Sayyidina Umar mendekat ke tempat talang, tempat yang dicabut talangnya. Di tempat itu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk mengangkat, memasang talang ini kembali. Di saat ditanya seperti itu, di saat disuruh seperti itu, Abdullah bin Abbas malah pergi. Ya Abdullah bin Abbas, kemana kau? Ya Khalifah, tempatnya tinggi, aku harus cari tangga. Tidak perlu pakai tangga, injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kisah. Apa makna dari ini semuanya? Menyadari begitu pentingnya urusan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menghancurkan Islam tidak macam-macam caranya. Dijauhkan dari baginda Nabi Muhammad. Bermacam-macam cara menjauhkan baginda Nabi Muhammad. Di antaranya bagaimana menanamkan kebencian dengan dzurriyyah Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Kadang-kadang dibicarakan tentang suku Nabi Muhammad, kearaban Nabi Muhammad, dan bermacam-macam. Itu semua adalah upaya bagaimana menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita sadari. Begitu pentingnya urusan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai ada sedikit pun terlintas ketidaksenangan kita jika ini ada urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belajar ilmu fikih, di sana ada bab namanya bab istinja. Istinja dengan batu itu boleh-boleh saja. Suka-suka yang mau istinja, tidak namanya mubah. Ada air pun boleh. Akan tapi para ulama menyebutkan istinja dengan batu bagi orang yang merasa jijik dan dia tahu Nabi Ibrahim melakukannya lalu dia merasa jijik, maka istinja dengan batu menjadi wajib agar dia tidak merasa jijik dengan yang dilakukan Rasulullah. Maksudnya hati-hati jika sesuatu ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana, kalau sudah kita serius kejujuran di hati kita. Mungkin kita punya permasalahan dengan misalnya dzurriyyah Nabi Muhammad, tapi jangan sampai tercabut kecintaan, jangan tercabut penghormatan. Kemudian ada sahabat Nabi, syariat Nabi. Makanya kalau sudah hubungannya dengan syariat Nabi Muhammad, sudahlah diam, sam'an wa ta'atan, biarpun kita belum faham. Hendaknya kita semacam itu. Akan tapi kita sekarang sudah main-main urusan syariat, meremehkan syariat Nabi Muhammad. Kan tidak peduli bahasanya ini adalah misalnya urusan dzurriyyah Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, sampai kadang urusan kearaban Nabi Muhammad, mohon maaf, baik macam-macam. Tujuannya satu, memangkas kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi orang yang hatinya kenal Nabi Muhammad,
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad tentu akan ia perhatikan. Kalau tadi kita menyaksikan pernikahan suami istri, Masya Allah, ini yang sudah menikah, yang belum semoga cepat menikah. Apakah kebayang seorang suami yang kenal Nabi Muhammad lalu dolim kepada istrinya? Dia sebelum melihat istrinya sebagai seorang istri, dia tahu dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Apakah mungkin berbuat dolim? Seorang suami, seorang istri yang melihat suaminya sebelum tahu itu adalah suaminya, dia tahu adalah dia umat Nabi Muhammad SAW. Jadi menyadari keterikatan hati dengan Nabi Muhammad itu penting bagi kita. Saat ini kita kekurangan sisi ini, sehingga kita begitu mudah berbuat zalim, mudah mencaci, mudah menanamkan kebencian, khususnya kepada sesuatu yang sangat dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada urusan misalnya, kami sebut kebetulan di sini para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Urusan kita dengan beliau harus sangat spesial di dalam hati. Dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, lihat, umat Nabi saja, umat Nabi yang biasa saja, baginda Nabi setiap saat menangisinya, mendoakannya, memanjatkan panjatan doa demi keselamatan umat tersebut. Lalu bagaimana jika mereka ada orang-orang yang punya hubungan spesial dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Nah, selama ini yang kita lakukan sepertinya hanya mengaku-ngaku. Kita mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku dekat dengan Nabi Muhammad, akan tapi tidak dengan hati. Sebab kalau dengan hati kayak tadi, bagaimana bisa mengambil dahak, bagaimana berebut rambut, bagaimana? Karena hatinya, hati ini, hati di dalam hati menjadikan gerakan-gerakan anggota tubuh sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itulah yang diserukan oleh para habaibna, ulama'na. Cinta, poin, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Tapi ketahuilah, kalau cinta Nabi tidak bisa langsung tutup poin. Nabi sudah wafat. Nabi sudah apa? Tapi siapa yang ditinggal? Umat Nabi, dzurriyyah Nabi, syariat Nabi, segala sesuatu hubungan Nabi. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Maka bagaimana kita bisa melihat Nabi Muhammad ada pada umatnya, ada pada dzurriyyahnya, ada pada ulamanya, ada pada syariatnya? Itu yang harus kita hadirkan. Pandai melihat Nabi Muhammad. Bukan urusan kita melihat Nabi Muhammad dalam mimpi, di alam nyata ini kita ingin melihat Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammadnya ini, ada Nabi Muhammad ini. Ini umat Nabi Muhammad bersyahadat dan seterusnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Maka ini kebetulan di tempat ini kami biar ditasheh sama habaib ini, kalau ada kekurangannya kita ingin sambung hati ini, belajar Masya Allah. Jadi wahai ahli iman, benahi atau koreksi kembali urusan kita seperti apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau urusan misalnya urusan syariat Nabi, kalau kita belum bisa melakukan, katakan aku belum bisa lakukan, tapi jangan meremehkan. Kalau bahkan urusan sepele, sunnah Nabi contoh saja. Sunnah Nabi itu sunnah, tapi kalau dalam irama pembangkangan akan menjadi masalah. Makan dengan tangan kanan itu kan sunnah. Sahabat Nabi ada makan dengan tangan kiri. Diingatkan Nabi, makanlah kau dengan tangan kananmu. Dia mengatakan la astati. Dibilang Nabi suruh makan dengan tangan kanan, dia bilang la astati. Oleh Nabi menjawab la stata'ta, kau tidak akan bisa, nggak bisa lagi mengangkat tangannya. Maknanya biarpun sunnah Nabi, segala kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad Islam, maka tolong tundukkan kepalamu dan lihat bahasanya itu ada Nabi Muhammadnya. Sederhana. Kalau kita biasakan semacam ini, itu beres urusan kita ini. Akan tapi kadang kita punya kecongkaan dengan Nabi Muhammad, kecongkaan dengan syariat Nabi Muhammad, kecongkaan dengan ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya jadilah kita mudah kita ini akan dihancurkan oleh siapa saja. Sebab kekuatan kita, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad menjadikan kekuatan iman di dalam hati kita, ketakwaan, dan itu mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maka majelis ini kesempatan sekali, ini majelis penyambung hati kita dengan Rasulullah. Semuanya koreksi diri masing-masing. Jujur. Urusan sepele, makan dengan tangan kanan. Kita makan dengan tangan kanan kita, Masya Allah. Kita tahu monyet, ada orang kafir, ada monyet makan dengan tangan kanan, ada atau tidak? Berarti Anda sama dengan monyet, sama-sama makan dengan tangan kanan. Tangan kanan kita makan dengan tangan kanan, monyet pun ternyata ada yang makan dengan tangan kanan. Orang kafir ada yang makan dengan tangan kanan. Apa yang membedakan? Ayo. Kalau kita makan dengan tangan kanan karena kita sambung dengan siapa? Baginda Nabi Muhammad. Biasakan sederhana, kita makan tangan. Kita kadang ingatkan anak kita pun belum biasa dengan Rasulullah.
Anak kita mungkin ada yang makan dengan tangan kirinya, lalu seorang ibu atau seorang bapak ngikut, sayang kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus dong sayang, pakai yang bagus sayang. Biasanya begitu kita mengingatkan, dan itu benar, cuman kita perlu lebih benar lagi. Siapa di antara kita yang melihat anaknya waktu makan dengan tangan kirinya, lalu kita mengingatkan dia dengan bahasa lembut, wahai sayang, anakku tercinta, makanlah kau dengan tangan kanan seperti Rasulullah. Kita lupa menyambungkan diri kita dengan baginda Nabi. Ini ilmu sederhana. Anda ke toilet tadi pagi, pasti semuanya kalau masuk toilet disunahkan masuk kaki kiri, betul. Sekarang pertanyaan, tadi pagi waktu Anda masuk ke toilet, kaki kanan dulu atau kiri dulu? Bentar dulu, kaki kanan dulu, kaki kanan dulu atau kiri dulu, atau enggak ingat? Sudah berubah. Itu menunjukkan kita belum biasa yang sederhana dengan Nabi. Kalau Anda sudah biasakan seperti itu, nggak akan bisa meremehkan syariat Nabi. Urusan sahabat Nabi, ahli bait Nabi, semuanya akan ada di hati. Kenapa? Kita biasa memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama Nabi Muhammad jatuh kecuali dia gemeteran akan mengambilnya segera. Tidak akan berani menyebut Nabi Muhammad dengan namanya seperti namanya orang tetangga kita. Pasti akan digelari Rasulullah atau Sayyiduna atau apa. Ini adalah seruan hati, itu bukan main-main. Tanyakan diri kita masing-masing yang biasa mengaku cinta. Mengaku cinta dengan sama gampang. Kita bisa membuat kertas 1000 lembar tempel di rumah kita, aku cinta Nabi Muhammad. Akan tapi cinta di dalam hati harus ada bukti. Seperti seorang sahabat Nabi mengambil dahak Nabi, seorang sahabat Nabi mengambil rambut Nabi, seorang sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas bagaimana mengagungkan bagaimana talang baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang harus jadi bahan koreksi kita di rumah kita nanti. Istri kita, wanita di rumah kita. Baginda Nabi SAW mengatakan An-Nisa, kelembutan dengan wanita. Dan seorang istri menjadikan suami adalah imam di rumahnya. Itu semua kan pendidikan dari Nabi SAW. Dan Nabi mengajarkan kelembutan, keindahan, kebahagiaan dalam rumah kita. Anak-anak tolong, jangan sampai kita yang dekat dengan Nabi hanya kita saja. Kalau serius kita, kalau orang meyakini bahwasanya yang diomongkan itu dari hatinya, nggak mungkin orang yang sangat dicintainya tidak mendapatkannya. Seorang yang cinta dunia, pebisnis, dia sukses dengan bisnisnya, pasti karena bisnis dan dunia ada di hatinya, maka anaknya pun akan dididik untuk menjadi seorang pebisnis. Tapi kalau Anda atau kita katanya mengaku cinta Nabi, dan kita sudah sukses dengan kecintaan Nabi dengan bermacam-macam yang kita miliki, sekarang tanyakan anak kita sekolah di mana, ngaji dengan siapa, belajar kayak apa. Ini adalah kejujuran, ketulusan. Kalau kita bekerja, kita berdagang, kira-kira Nabi senang atau tidak? Kalau rumah kita didatangi oleh Nabi Muhammad, senang atau tidak? Ini berandai-andai saja. Oh, didatangi guru kita saja, Habibah Nazik datang ke rumah kita, senangnya girangnya luar biasa, ya enggak? Coba, kalau Nabi datang ke rumah kita, senang atau tidak? Anda ngomong senang ini bener enggak? Yakin? Kalau Anda ngomong senang ini benar, pasti Anda sudah mempersiapkan rumah Anda. Atau cekak. Jadi rumah Anda pantas didatangi Nabi atau tidak? Bagaimana Anda senang? Katanya Nabi akan Anda undang setiap saat dalam Anda bersolawat. Rumah Anda. Kalau Nabi masuk rumah Anda, kira-kira bagaimana Anda? Apa yang ada di rumah kita? Apa yang kita tonton? Apa yang kita? Nah, ini kita harus serius dong dengan Nabi Muhammad SAW. Ini urusan pribadi antara kita dengan Rasulullah, bukan sekedar ngaku-ngaku. Kalau Nabi masuk rumah kita tak tahu yang balik lagi, aduh umatku kok begini, apa yang ditonton, apa itu dan seterusnya, apa ini? Kita perlu jujur dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang bisa kami sampaikan. Soalnya itu nasihat untuk saya sendiri. Saya itu kalau ngomong sendiri kan nggak enak, maka saya ngomong begini, kuping saya letakkan di sini. Sebelumnya kami ingin belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Biasakan di saat makan ingat Nabi Muhammad. Bukankah kaidah cinta begitu? Kalau makan ingat dia, kalau minum ingat dia. Bahkan dikatakan para ulama, kalau kau masuk toilet, kemudian mestinya kaki kiri dulu, kok kaki kanan dulu, maka tarik kaki kananmu, ingat Nabi Muhammad, baru masukkan kaki kiri. Biasakan seperti itu. Jangan los-losan begitu, ini urusan yang ringan-ringan, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmu yang disampaikan oleh guru kita Buya Kiai Haji Yahya Zainal Ma'arif.
Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Sekarang